Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap sehat, tetap produktif dan juga tetap semangat dalam mengikuti ibadah Gereja Kristus Jawaban hari ini. Informasi bagi saudara yang ingin mengikuti berita gereja, saudara dapat mengikutinya melalui aplikasi gereja yang dapat saudara download di Play Store dengan mengetik GKJ Family, atau saudara dapat mengklik link deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa untuk memfollow Instagram gereja di @newgkj. Gereja secara operasional harus tetap berjalan sekalipun di masa yang sulit ini. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan kolekte persembahan bagi Tuhan, dapat mentransfer ke rekening berikut. Atau dapat melalui Dana atau OVO, GoPay, BCA M-Banking, atau lewat bank mana saja yang ada mobile bankingnya dengan men-scan QR Code berikut. Bagi yang ingin memberikan persembahan untuk kas sosial, dapat ditransfer ke rekening sebagai berikut. Sedangkan bagi saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, dapat ditransfer melalui rekening berikut. Atau bagi saudara yang ingin memberikan persembahan secara langsung, saudara dapat datang ke gereja dan memasukkan persembahan saudara ke dalam kotak yang ada di gereja. Terima kasih atas persembahan dan perhatian saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang percaya Tuhan kita Yesus baik, teramat baik. Katakan haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Yesus baik, Dia setia, Dia menyertai saya dan saudara. Yesus baik.
Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang selalu baru yang Tuhan berikan dalam setiap hidup kami. Jika kembali kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Jika kembali kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu yang merupakan tuntunan dalam setiap hidup kami, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhan, kami benar-benar membutuhkan firman-Mu yang akan terus membentuk hidup kami, yang akan terus memakai hidup kami untuk semakin hari semakin sempurna di hadapan-Mu. Tuhan, untuk hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, Tuhan, kami percaya urapan yang daripada Allah yang maha tinggi turun atasnya, sehingga sungguh apa yang keluar dari mulut bibir lidahnya semuanya berasal daripada-Mu saja. Segala kuasa kegelapan, roh iblis, roh asing apapun yang ingin mengganggu jalannya penaburan firman-Mu, kami bersatu hati memanggil nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami patahkan, kami hancurkan, kami usir, tengin tolak keluar enyah dari tempat ini, dari setiap hati dan pikiran kami. Dan biarlah kami sepenuhnya hanya mengundang kuasa-Mu Tuhan, berkuasa, berdaulat penuh atas setiap kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara sekalian terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabar saudara dalam minggu ini? Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat, karena Bapa di surga senantiasa memelihara dan menjaga hidup saudara. Mari acungkan kedua jempol saudara di depan layar HP, layar laptop atau televisi dan serukan haleluya, puji nama Tuhan. Sekaligus saya menyambut bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali bergabung dengan kami dalam tayangan ibadah online Gereja Kristus Jawaban, baik melalui tayangan YouTube atau melalui saluran televisi First Media. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara sekalian, supaya tidak tegang ya, saya punya sebuah cerita. Tidak ada kaitannya dengan firman Tuhan. Ada seorang guru bernama Pak Nur, dia berasal dari Surabaya, Jawa Timur, ditempatkan di pedalaman Papua untuk mengajar anak-anak SD. Di Papua itu kalau di daerah pedalaman, guru itu dianggap sebagai dewa gitu ya, yang bisa segalanya, murid-murid mengira demikian. Dan Pak Nur ini punya seorang murid bernama Jakobus, orang Papua. Satu kali Jakobus ini lari ke rumahnya Pak Nur dan dia berkata, "Pak, Bapak, saya minta tolong Pak, tolong ke rumah." Pak Nurnya tanya, "Kenapa?" "Anjing saya mau mati Pak, kasihan dia, mungkin Bapak bisa mengobati." Pak Nur tersenyum ya, dia tidak berkata apa-apa, lalu dia berkata, "Oke, baik." Lalu mereka sama-sama ke rumah Jakobus. Sampai di rumah Jakobus, Pak Nur lihat anjingnya itu sekarat seperti sudah mau mati. Kemudian Pak Nur taruh tangannya di atas kepala anjing itu, dilus-lus sambil dia memejamkan mata dan dia berkata demikian, "Su asu, nek kue arep mati yo mati yo, nek kue arep urip urip po." Ya, dia diam lalu diulangi lagi. Nah, Jakobus yang melihat itu, namanya dia anak sederhana, dia kira Pak Nur ini gurunya sedang mengucapkan mantra. Diam-diam diambil catatan. Kebetulan Pak Nur ngulangi lagi perkataannya. Dilus-lus kepalanya, dia berkata, "Su asu, nek kue arep mati yo mati yo, nek kue arep urip uripo." Artinya, jing anjing, kalau kamu mau mati, matilah. Kalau mau hidup, hiduplah. Dan perkataan ini diulangi ketiga kalinya oleh Pak Nur. Lalu Pak Nur ini pulang. Lewat 3 hari saudara, Jakobus ini kembali ke rumahnya gurunya ini. Dan dia berkata, "Pak, anjingnya hidup Pak, hebat Bapak, luar biasa." Ya, ternyata pada saat itu Pak Nurnya yang ganti sakit. Kemudian Jakobus bilang, "Loh Pak Nur sakit apa?" "Gak tahu nih, panas sekali, saya kelihatannya menggigil." "Tenang Pak Nur diam aja." Kemudian Jakobus taruh tangannya di atas dahinya Pak Nur, dilus-lus, dia tutup mata lalu dia ngomong dengan suara keras, "Su asu, nek kue arep mati mati yo, nek kue arep urip uripo."
Pak Nurnya kaget dengan omongan itu ya, karena Jakobus ini kan tidak mengerti bahasa Jawa. Haleluya. Ini supaya saudara tidak terlalu tegang. Puji nama Tuhan. Tujuan penting dalam memeriksa firman Tuhan. Periode ini saya masuk dalam seri yang ke-7 dari konflik. Kalau saudara mau melihat tayangan khotbah kami sebelumnya, saudara bisa masuk ke YouTube, ketik GKJ Family. Nah, di sana ada khotbah-khotbah saya, bisa saudara dengarkan. Tujuan penting dalam memeriksa firman Tuhan adalah supaya kita ini makin lama makin punya hati takut akan Tuhan. Mazmur 86 ayat 11 mengatakan, tunjukkanlah, dalam bahasa Inggris mengatakan teach, lebih tepatnya teach, yang berarti ajarkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Semakin kita memeriksa firman Tuhan, mendengarkan, membaca, mencerna firman Tuhan, seyogianya saudara makin timbul rasa takut akan Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Artinya apa? Semakin sering kita memeriksa firman, tujuannya adalah supaya dalam hati saudara timbul rasa takut akan Tuhan, dan itu mendatangkan hikmat dari Bapa di surga. Hikmat Allah itu yang sungguh sangat kita perlukan dalam mengarungi kehidupan ini. Saya akan masuk di dalam subtema yang baru, yaitu ambisi menguasai dunia. Siapa yang berambisi ini? Ya tentunya iblis dan antek-anteknya. Ambisi menguasai dunia. Orang yang bisa merasakan arti dalam tanda petik kemuliaan, itu adalah orang-orang yang terlibat dalam hal-hal yang mulia. Orang yang bisa merasakan apa itu arti kemuliaan adalah orang-orang yang terlibat ada dalam hal-hal yang mulia. Maksudnya demikian, orang yang tinggal di desa, di pedalaman, mereka tidak pernah merasakan atau mengetahui arti hal-hal yang mulia. Karena hidup mereka sederhana, tidak ada mall, tidak ada tempat hiburan dan lain sebagainya. Tetapi beda dengan para artis, pemusik top, penyanyi top, ya. Itu sudah biasa hidup bergelimang, ada dalam lingkungan yang mulia dalam tanda petik. Maksudnya apa? Mereka dielu-elukan, disanjung-sanjung. Apalagi kalau misalnya waktu belum COVID, saudara ya. Pemain-pemain boy band atau girl band dari Korea datang ke Indonesia. Aduh, orang-orang muda-mudi, tua muda, tidak pandang umur, menyambut kedatangannya, menunggu di hotelnya, bukan hanya 1-2 jam, berjam-jam mereka rela hanya untuk bisa ketemu sama idola mereka. Nah, orang-orang itu ngerti, tahu arti kemuliaan karena mereka biasa atau ada di dalam circumstances, dalam lingkungan yang memuliakan mereka. Demikian juga dengan Lucifer. Siapa dia? Lucifer ini adalah malaikat pemimpin puji-pujian di kerajaan surga. Dia biasa melihat Allah itu disembah dengan segala kebesarannya oleh para malaikat, ya riuh rendah malaikat memuji-muji menyembah dia. Dan Lucifer ini malaikat pemimpin puji-pujian. Dia biasa ada dalam lingkungan kemuliaan dalam tanda petik yang tadi saya katakan, yaitu malaikat memuliakan Allah. Masalahnya adalah dia lalu timbul rasa iri dan dia mulai berpikir, Lucifer ini, alangkah indahnya kalau malaikat-malaikat di bawah pimpinannya itu, atau bahkan juga manusia ya, itu bisa memuliakan dirinya
Sama seperti Allah menerima kemuliaan, puji-pujian, hormat dari para malaikat-malaikatnya. Lucifer juga demikian, dia berpikir, wah enak ya, kalau aku juga disembah, dipuji-puji, dilulukan. Ini sangat berbahaya saudara ya. Dan kita masuk dalam subtema lagi, yaitu menumpang dalam manusia durhaka. Iblis, Lucifer, malaikat itu makhluk roh. Tetapi dia tidak punya tubuh jasmani. Saya ulangi, iblis atau malaikat itu makhluk roh, tetapi tidak punya tubuh jasmani. Beda dengan manusia. Manusia makhluk roh, tetapi punya tubuh jasmani. Saudara kalau mau tahu apa tubuh jasmani, saudara punya apa enggak, coba saudara cubit kiri kanan saudara. Kalau dia merasa kesakitan, nah itu dia punya tubuh jasmani. Ya, jadi tetapi hewan itu punya tubuh jasmani tapi tidak punya roh. Betul ya? Manusia ini lengkap, punya tubuh jasmani, punya roh. Karena itu saudara-saudara, iblis itu suka diam. Di dalam yang pertama benda-benda. Kemudian yang kedua pohon-pohon. Maksudnya demikian. Kita tahu bahwa iblis itu juga punya power, punya kuasa. Misalnya ada batu. Iblis itu diam di dalam batu itu. Batu itu entah kenapa bisa lalu menjadi sakti gitu istilahnya. Saya waktu dulu pertama kerja ya, saya punya teman. Akhirnya teman saya ini menjadi wali kota Denpasar, jadi wakil gubernur Bali, dan akhirnya menjadi menteri koperasi pada zaman Presiden Jokowi periode yang pertama. Nah, saya baik dengan dia, sering main-main ke rumahnya. Dia keluarga dari sebuah puri di Denpasar, saya tidak sebutkan puri apa. Lalu dia kasih tunjuk kepada saya, coba John, kamu sini lihat. Dia lalu ambil dari koleksinya sebuah batu aki. Batu aki itu warna merah saudara ya. Kamu lihat ya batu ini ya. Lalu dia ambil gelas isi air putih, terus dia masukkan batu akinya di situ. Tidak terlalu lama dia angkat batu akinya. Gelasnya yang isi air putih itu airnya berubah menjadi merah. Saya tidak yakin, lalu saya bilang, coba aku yang lakuin. Saya ambil gelas, saya isi air, saya ambil batu akiknya, saya masukkan, saya diemin, tidak lama saya angkat. Tidak lama air yang putih itu berubah menjadi merah. Nah, seperti itu contohnya. Berarti dalam batu itu ada kuasanya. Saya percaya sekali ya, karena apa? Karena iblis itu juga punya kuasa. Kemudian di pohon, di Bali ini banyak pohon-pohon beringin yang besar-besar. Umurnya mungkin ratusan tahun, benar sir. Dan saya beritahu, pohon-pohon itu biasanya disembayangi. Tiap hari orang-orang bawa dupa, sesajen, bahkan di bulan tanggal tertentu diupacarai secara besar-besaran. Saya ada cerita, berapa tahun lalu ada seorang anggota gereja kami, ya ada pohon besar di rumahnya, lalu dia tebang karena dia mau pakai arealnya itu untuk tempat yang lain. Hal yang aneh terjadi karena yang nebang pohon ini, ya, yang nebang pohon ini mati, sir. Pada saat apa? Pada saat menebang. Temannya itu terpental. Pohon-pohon itu adalah pohon-pohon yang sudah istilahnya itu dimencloi, dimasui, ditunggangi oleh siapa? Oleh roh iblis. Karena apa? Karena dia suka diam di benda-benda atau di pohon-pohon. Karena iblis itu punya kuasa, maka benda-benda itu lalu punya kuasa, dan itu yang dikatakan sebagai apa? Jimat. Batu aki atau apa dan lain sebagainya, keris, macam-macam. Lempengan-lempengan, logam kuning dan lain sebagainya. Atau pohon-pohon. Itu dikeramatkan oleh manusia. Sehingga apa? Manusia lalu memuja, diberhalakan.
ya, diberhalakan, dipuja, dianggap sakti, dan iblis senang hal semacam itu. Bahkan saudara, ini perhatikan baik-baik, iblis itu bisa merasuki, bisa menunggangi manusia. Dan manusia itu diberi sama iblis kuasa yang saya tuliskan supraalami atau supernatural. Supaya apa? Supaya dia menjadi lebih dari manusia yang lain, dalam istilahnya dalam tanda petik sakti begitu ya. Lalu orang-orang itu mengagumi kehebatannya. Habis dikagumi kehebatannya, lalu apa? Disembah. Betul ya? Contoh-contoh manusia yang dirasuki iblis, kalau saya boleh katakan adalah seperti Adolf Hitler. Dia itu punya kepandaian yang lebih dari manusia yang lain. Sebelumnya Adolf Hitler itu adalah menteri perhubungan. Waktu dulu di Jerman, menteri perhubungan. Sewaktu dia menjadi menteri perhubungan, dia sudah punya pikiran jauh bahwa dia ingin menjadi penguasa. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia membuat sarana dan prasarana. Jalan-jalan di Jerman itu saudara ya. Saya pernah ke Jerman, naik kendaraan dari Belanda menuju Jerman. Nah itu kalau di Belanda itu jalannya satu jalur ke sini, satu jalur ke sini berlawanan tuh ya. Bukan hanya satu jalur, 6 jalur. 6 jalur ke sana, 6 jalur ke sini. Tapi begitu kita masuk daerah Jerman, kelihatan sekali sama-sama 6 jalur, tetapi satu jalur itu lebih besar. Jalannya juga lebih, aspalnya berbeda. Itu sarana prasarana yang disiapkan oleh Hitler ya, dan dia menyiapkan untuk apa? Untuk dia nanti melakukan ekspansi, penyerbuan ke negara-negara yang lain. Kemudian dia juga membangun benda-benda militer yang luar biasa. Kalau sudah lihat di tayangan TV kabel itu ada kan Nazi Mega Structure, tank yang besar, penembak pesawat yang besar, kapal selam yang besar dan lain sebagainya. Saya pikir Hitler itu sudah ditunggangi, dirasuki oleh iblis. Tidak usah jauh-jauh. Saya boleh katakan kalau di Indonesia saudara tahu yang namanya DUKUN, dukun. Apakah mereka manusia biasa? Iya. Tapi mereka membiarkan diri mereka dimasuki oleh iblis. Saya pernah melihat dengan mata saya sendiri waktu saya kuliah. Ya, ada seorang dukun, waktu itu saya ikut dengan teman. Saya mau melihat dia, ya karena teman saya ini ada keperluan. Saya ikut saja. Dukunnya ini dikelilingi apa itu namanya, lilin-lilin, sesembahan ya, saya lihat dari luar. Terus dia komat kamit gini, tiba-tiba dia berputar, bisa berputar. Coba saudara duduk bersila lalu berputar, enggak bisa toh. Ini kayak berputar, berarti apa? Dia naik sedikit dari bawah. Dan saya lihat jongkok, saya lihat, oh benar, dia agak melayang, terus dia bisa berputar begitu. Saudara jangan main-main dengan kuasa kegelapan. Tetapi saya sarankan saudara juga jangan terlalu tegang. Ini Pak John gimana sih? Awal-awal khotbah kok sudah horor begini? Pegang kursi saudara dengan erat. Perhatikan dengan serius. Ingat ya saudara, saya ulangi sekali lagi. Iblis itu lebih suka diam dalam manusia. Iblis lebih suka diam dalam manusia. Kenapa? Karena sama-sama memiliki roh. Hewan dia punya tubuh jasmani tapi tidak memiliki roh. Karena itu hati-hati. Jangan sampai saudara ini ditunggangi atau dimenceloi, dirasuki, dikuasai oleh iblis. Gimana caranya supaya tidak dirasuki atau dikuasai? Kalau roh yang ada pada Tuhan itu ada dalam diri saudara. Roh Tuhan maksud saya. Kalau roh Tuhan itu ada dalam diri saudara, yaitu Roh Kudus. Dan roh itu lebih besar dari segala roh apapun. Roh iblis tidak berani. Masalahnya ada enggak roh Tuhan dalam hidup saudara?
Dan saudara, kalau iblis itu dia bisa masuk ke dalam seseorang, sepertinya dia mempunyai, yang pertama perhatikan, tempat perhentian. Dan yang kedua, itu tempat berair. Supaya apa? Supaya rohnya bisa segar. Iblis itu dengan manusia sama-sama punya roh. Kadang saudara mengalami letih, lesu, tidak bergairah. Itu roh saudara sedang letih. Roh saudara sedang kering. Roh saudara sedang lesu. Iblis bisa enggak seperti itu? Bisa. Kenapa? Karena dia juga punya roh seperti saudara. Iblis juga bisa letih, merasa lemah, merasa lesu. Karena itu dia butuh tempat perhentian. Karena itu dia butuh tempat berair. Dan tempat perhentian, tempat berair yang paling ideal adalah manusia. Saudara, dalam Matius 12:43 sampai 45. Mari kita baca bergantian. Pertama kaum pria, lalu kaum wanita, lalu sama-sama. Angkat suara saudara. 2, 3. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Kaum wanita, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Sama-sama. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Amin. Lihat ayat ini. Ayat 43 mengatakan, kalau roh jahat keluar dari manusia, ya, keluar karena diusir. Sekali lagi saya katakan, roh jahat itu tidak seenaknya keluar dari orang. Dia kan sudah dapat orang, dapat tempat perhentian, sudah enak dia. Kok bisa keluar? Ya karena diusir. Setan diusir keluar dari diri seorang. Keluar, orang itu dalam ayat yang ke-44, lalu kosong, bersih, rumahnya itu kosong. Kosong artinya apa saudara-saudara? Tidak ada yang menghuni. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kalau seseorang sudah diusir roh jahat dalam dirinya, jangan dibiarkan rumah hati, rumah dirinya itu kosong. Harus segera diisi. Diisi dengan apa? Minta roh Tuhan menguasai. Ya, lihat kata kosong itu. Kemudian bersih tersapu dan rapi teratur. Kenapa bersih? Ya karena roh jahatnya sudah keluar. Ayat 43. Roh jahat itu keluar, dia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Ingat kata ini, mencari dia perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Ayat 45. Iblis itu lihat, wih rumahnya kosong. Kosong ya, ingat kata kosong. Jadi jangan kalau orang yang sudah diusir, roh jahatnya dibiarkan kosong. Kalau dibiarkan kosong, iblis itu melihat. Dia sudah keliling-keliling, tempatnya tandus, cari perhentian, dia tidak dapat, dia akan kembali. Terus dia lihat kosong. Wah enak ini, daripada aku sendirian tinggal di rumah itu. Ayo tak ajak berapa saudara? 7 temannya. Sehingga apa? Orang yang tadinya dirasuk kuasa kegelapan, dirasuk setan, diusir setannya, tidak diisi dengan Roh Kudus, dengan firman Tuhan, orang itu keadaannya akan lebih buruk. Firman Tuhan yang mengatakan, bukan saya. Lebih buruk atau lebih jelek. Itu tempat perhentian. Sedangkan tempat berair yang tadi saya katakan, ya iblis mencari manusia itu ideal sebagai tempat perhentian dan tempat berair. Tempat perhentian kan ada di ayat 43 Matius 12. Mencari perhentian, dia tidak dapat. Perhentian yang paling enak di mana? Di tubuh manusia. Sedangkan tempat berair itu adalah kerumunan manusia. Tempat berair itu kerumunan manusia.
Dari mana bisa tahu? Dari Wahyu 17 ayat 15. Saya bacakan, perhatikan di slide. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Lihat lagi ayat itu. Semua air, ya, semua air itu adalah bangsa-bangsa, rakyat banyak, kaum, bahasa. Artinya tempat berair itu diibaratkan sebagai kerumunan manusia. Ya, kerumunan manusia. Jadi saudara jangan suka diam-diam ikut misalnya konser musik, konser rock, ada bintang K-pop, bintang drakor, bukan Dracula tapi drama Korea, bintang drakor datang, wah ikut ngumpul-ngumpul. Hajatan dangdut, wah ikut-ikutan. Ya, ada festival musik apa? Hati-hati. Karena itu disebut oleh firman Tuhan adalah tempat berair. Dan tempat berair ini adalah tempat yang disukai oleh iblis. Jadi perhatikan saudara, orang yang sudah diterangi oleh firman Tuhan, sudah memanggil Tuhan Yesus sebagai Bapa, dia dilepaskan, dibebaskan dari roh-roh jahat. Hati-hati, kalau dibiarkan kosong, nanti orang itu bisa tidak lebih baik atau bisa lebih buruk dari sebelumnya. Perhatikan kata yang saya miringkan itu, apa? Tanpa dia sadari. Jangan sudah berpikir, oh saya hatinya sudah dikuasai oleh Tuhan. Betul? Betul atau tidak? Jangan saudara merasa-rasa. Kalau saudara penyembahan, memuji Tuhan, nanti setiap akhir khotbah saya selalu menyembah Tuhan. Kalau saudara cuma diem, wah saya mau menikmati hadirat Tuhan, bulu kuduk berdiri dan sebagainya, merinding rasa ada hadirat Tuhan meskipun saya di rumah, saya melihat tayangan ibadah online-nya Pak John kok rasanya ada hadirat Tuhan. Saya tidak mengajak saudara untuk merasa-rasa. Istilahnya krosok-kroson. Tetapi saya ingin mengajak saudara untuk ikut masuk dalam suasana hadirat Tuhan. Karena itu kalau ada waktu sesi kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, ayo saudara angkat suara saudara, sembah Dia. Kembali bakar Roh Kudus, itu namanya membuat rumah hati saudara tidak kosong, tetapi membiarkan Roh Kudus menguasai. Supaya apa? Supaya iblis tidak ngajak 7 teman yang lain. Jadi lama-lama saudara jadi orang Kristen tidak lebih baik. Maaf ya. Tambah umur, tambah lama jadi orang Kristen, bukannya tambah lebih baik. Tanpa saudara sadari, ya, saudara jadi orang yang lebih tidak baik, yang lebih buruk. Haleluya, puji nama Tuhan. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 19, saya bacakan. Lihat di slide. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Amin. Lihat baik-baik ayat ini. Ini dinasihatkan kepada kita, anggota tubuh Kristus. Memang mereka berasal dari kita. Sama-sama orang Kristen, sama-sama satu gereja. Tapi yang penting di sini adalah mereka tidak sungguh-sungguh. Makanya saya garis bawahi. Mereka tidak sungguh-sungguh. Kenapa? Kalau mereka sungguh-sungguh, mereka niscaya tetap termasuk
dalam kelompok ini. Contohnya begini saudara, waktu anak saya wisuda bulan lalu, satu angkatan kalau tidak salah 112 sampai 114 ya, waktu dia masuk tahun 2016 satu angkatan 112 sampai 114. Tetapi yang di wisuda waktu bulan Oktober kemarin itu hanya 16 orang dari program studinya. 16 orang. Kemana yang sisanya? Nah itu dia. Mereka berasal dari kita sama-sama 116. Tetapi ada yang sungguh-sungguh, ada yang enggak sungguh-sungguh. Sekali lagi, satu gereja misalnya 100 orang. Apakah semuanya itu sungguh-sungguh 100 orang itu? Enggak mungkin. Ya, enggak mungkin. Mungkin yang sungguh-sungguh itu hanya katakan 15 orang. Yang lainnya itu gimana? Tidak sungguh-sungguh. Lalu firman Tuhan mengatakan, coba saudara lihat di situ. Kalau mereka sungguh-sungguh, kalau orang-orang ini sungguh-sungguh, tetap satu kelompok 100 orang. Nanti yang di wisuda kalau sungguh-sungguh 112 orang. Buktinya yang di wisuda cuma 16 dari 112. Sisanya mungkin wisuda menyusul, kan begitu. Poinnya adalah sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh. Karena itu sekali lagi saya nasihatkan dan dengarkan dengan baik-baik. Manusia itu terdiri bukan dari tubuh jasmani saja, tetapi ada yang dikatakan sebagai tubuh rohani. Atau saudara ini disebut bukan hanya manusia jasmani, saudara juga punya namanya manusia rohani. Jangan saudara hanya fokusnya kepada manusia jasmani. Makan bisa rutin, tapi baca Alkitab tidak pernah. Ya, saudara bercakap-cakap sering, ngomong-ngomong atau lewat handphone, WA, SMS. Tapi berdoa kepada Bapa di surga, menyembah Tuhan, jarang, bahkan tidak pernah. Pak, saya berdoa Pak. Ya doanya, doa mau makan, doa mau tidur, doa mau pergi, itu bukan berdoa menurut saya. Berdoa adalah menyembah Tuhan, bicara dan biarkan Tuhan balik bicara kepada saudara. Saudara hanya fokusnya memperhatikan manusia jasmani. Saya bisa melihat saat-saat pandemi COVID ini adalah satu ujian yang luar biasa dari Tuhan. Kita semua tidak pernah mengalami hal seperti ini kan dalam hidup ini. Kalau saudara bisa pergi jalan-jalan ke mall, pergi makan di restoran, pergi ketemu konsumen, pergi ketemu orang di luar sana. Kenapa kalau waktu gereja dibuka, saudara takut datang? Nah ini salah satunya. Poinnya di sini, saudara ini sungguh-sungguh memperhatikan manusia rohani saudara, atau saudara tidak sungguh-sungguh. Tanda seorang pengikut Kristus yang sejati itu dalam Lukas 9 ayat 23. Ayo kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Mari, 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Amin. Perhatikan saudara, kata yang saya garis bawahi itu adalah setiap hari, every day. Tanda saudara ini pengikut Kristus yang sejati, yang sungguh-sungguh atau tidak adalah ini: menyangkal diri, memikul salib setiap hari. Menyangkal diri itu adalah mengikis kesombongan, menyangkali kehebatan saudara. Memikul salib itu adalah salib-salib yang harus saudara pikul. Karena Kristus kita berani menderita. Kristus memikul salib yang bukan kesalahannya dia. Dia memikul salib itu menunjukkan dia memikul segala dosa-dosa kita. Demikian juga dengan kita.
Kadang mungkin saudara dipersalahkan meskipun saudara tidak salah. Itu salah satu contoh salib. Dan hal-hal yang lain yang saudara pasti sudah tahu. Ini tanda seorang pengikut Kristus yang sejati. Saya tuliskan di sana. Do you like that? Apakah saudara seperti itu? Saya berdoa dan berharap sesudah mendengar firman Tuhan ini, dalam hati saudara timbul keinginan, aku mau menjadi pengikut Kristus yang sejati. Aku mau hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh memperhatikan manusia rohani, bukan hanya manusia jasmani saja, tetapi juga manusia rohani. Haleluya. Saudara, bicara soal tadi kan kita masuk dalam subtema menumpang dalam manusia durhaka. Nanti satu kali iblis ini akan masuk dalam diri seseorang. Saya katakan itu adalah manusia ya. Dan dia akan disebut sebagai antikris. Antikris itu bahasa Inggrisnya antichrist, yang artinya antikristus, berlawanan dengan Kristus. Bukan hanya merasuk, tetapi iblis akan memberikan semua kuasanya. Tadi depan saya sudah bilang, ada orang-orang yang dirasuk oleh iblis, diberi kuasa, tetapi tidak semua kuasa iblis diberikan. Yang Lucifer, yang antikris ini, iblis akan memberikan semua kuasanya kepada antikris. Dan itu akan membuat dia sangat hebat, sangat sakti, sangat super. Ya. Dan orang-orang kagum. Wah, ini dia luar biasa. Akhirnya apa ujung-ujungnya? Orang-orang manusia itu akan menyembah kepada siapa? Kepada antikris. Ini kan cita-citanya Lucifer yang tadi saya katakan di awal khotbah. Lucifer itu biasa diam di tempat kemuliaan, di mana dia melihat Allah disembah, dipuji-puji, diagung-agungkan oleh malaikat-malaikatnya. Dia ini malaikat pemimpin puji-pujian, dia kepingin, wah gimana kalau aku juga dipuji-puji, disembah oleh pengikut-pengikutku, malaikat di bawahnya dia. Bahkan kalau bisa disembah oleh siapa? Manusia. Kenapa? Saudara masih ingat dalam periode-periode yang lalu saya katakan manusia itu diciptakan like a little from God. Manusia diciptakan sesudah malaikat, diciptakan yang terakhir oleh Allah. Tetapi Lucifer ini heran, loh ini manusia yang diciptakan terakhir kok malah like a little of God, hanya sedikit di bawah Allah, dia iri. Nah kalau manusia yang diciptakan sedikit di bawah Allah ini bisa menyembah dia, oh kan itu keinginannya dia, lah ini nanti akan tercapai. Dengan munculnya antikris yang diberi kuasa penuh oleh iblis, bukan hanya malaikat-malaikat yang akan jatuh dan menyembah dia menjadi pengikut antikris, tapi juga manusia. Lucifer keinginannya saya katakan tercapai. Saya tuliskan di sana banyak orang. Siapa banyak orang ini? Yang pertama adalah pengikut antikris atau antek-anteknya. Kalau saudara tanya kepada saya, Pak, sekarang ini antek-antek antikris sudah ada atau belum? Loh, masa sudah hal seperti itu ada ditanyakan? Ya jelas sudah ada. Sudah muncul nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, orang-orang yang berusaha menyesatkan. Ya, itu antek-antek atau pengikut antikris. Plus, dan anak-anak Tuhan yang tidak tahan menderita. Ngomongan soal menderita ini saudara harus ingat tadi Lukas itu. Orang yang mau ikut aku dia harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari. Ini yang namanya menyangkal diri dan memikul salib itu saudara jelas-jelas menderita, bukan hal yang enak. Tidak ada orang pikul salib itu sambil ketawa-ketawa, sambil happy-happy, itu enggak enak, itu menderita. Nah,
Banyak orang, ya sudah lihat di slide sebelumnya, akan menyembah Lucifer. Maksud saya Lucifer yang masuk ke dalam antikris. Banyak orang ini adalah pengikut antikris dan anak-anak Tuhan yang tidak tahan menderita. Baik tidak tahan menderita sekarang atau nanti yang akan datang. Yang tidak tahan menderita sekarang ini ada anak-anak Tuhan yang hidupnya semaunya sendiri. Seneng ke gereja, nggak seneng nggak ke gereja. Dalam masa pandemi ini ya, kalau lagi happy pasang ibadah online, ikuti kan kita premier jam 8 Wita. Wih, sebelum jam 8 udah siap-siap. Kalau males bisa berpikir, nanti jam 10, nanti jam 12, nanti sore, sesukanya sendiri. Itu salah satu contoh gampang tidak tahan menderita. Kalau di gereja, puji-pujian, ya, saudara takut terlambat, saudara datang tidak terlambat, puji-pujian, mau enggak mau kan saudara harus ikut. Masa yang lain berdiri, puji-pujian, tepuk tangan, saudara duduk sendiri, toleh kiri, toleh kanan, betul enggak? Tetapi kalau sekarang ibadah online gimana? Tidak ada yang melihat saudara kan? Saya tidak bisa melihat saudara. Ada saudara yang memuji Tuhan dengan semangat, ada yang melompat-lompat waktu memuji Tuhan, tapi tidak sedikit juga yang saya enggak tahu ya, tapi saya merasa hanya duduk saja, melihat dan bahkan tidak menyanyi apa-apa. Saya memang tidak melihat, tapi jangan lupa ada dua mata dari surga yang senantiasa melihat. Bukan hanya melihat, dia mencatat loh, hati-hati. Itu contoh tidak tahan menderita dalam skala yang kecil. Belum lagi dalam skala-skala yang besar, oh banyak saudara. Dan saya tuliskan maupun yang akan datang. Tetapi saya tuliskan juga di sana, tetap saja masih ada anak-anak Tuhan yang bisa bertahan meskipun mereka mengalami aniaya. Tidak semuanya, banyak itu artinya bukan semua kan. Ada sebagian kecil anak-anak Tuhan yang tetap mempertahankan imannya, tetap berani menderita meskipun mengalami aniaya dari antikris dan antek-anteknya. Tetapi jumlahnya enggak banyak, sedikit saja. Kenapa demikian saudara-saudara? Untuk menjawab hal ini, perhatikan slide berikut. Itu adalah gambar masa antikris. 3,5 tahun masa aniaya awal, 3,5 tahun masa aniaya besar. Itu adalah dalam kitab Wahyu. BSG ini adalah buah sulung gereja. Apa maksudnya BSG dengan panah ke atas? Anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh memperhatikan manusia rohaninya. Bukan hanya manusia jasmani saja, tetapi khususnya memperhatikan manusia rohaninya. Itu nanti akan diangkat. Firman Tuhan mengatakan berjumpa dengan Tuhan Yesus di awan-awan. Itu namanya buah sulung gereja. Pengangkatan yang pertama. Kemudian timbullah 3,5 tahun masa aniaya awal. Saudara bisa baca apa itu masa aniaya awal dari Wahyu pasal yang ke-6 mulai. Antikris akan mulai menekan dunia ini supaya semuanya menjadi pengikutnya. Lebih banyak yang mengikut dia dengan berbagai aniaya, ancaman dan lain sebagainya. Itu 3,5 tahun masa aniaya awal. Kemudian di tengah-tengah masa 7 tahun aniaya ini, masa antikris ini, antikris dituliskan dalam, lihat di slide itu, menyatakan diri sebagai Allah. Dan dia menguasai bait suci. Bait suci yang nanti akan dibangun oleh orang-orang Israel, oleh orang Yahudi ya. Nanti dia akan menjadikan bait suci sebagai markasnya. Dia memproklamirkan diri sebagai Allah. Kemudian orang-orang yang masih belum ikut sama dia, yang belum mau menjadi anteknya pengikutnya, itu masuk lagi dalam 3,5 tahun masa aniaya yang besar.
Saudara bisa baca terus dari kita Wahyu 6, 7, 8, 11 dan lain sebagainya. Luar biasa mengerikan. Bahkan orang-orang itu kepingin mati. Dia ngomong sama gunung, timpalah aku, batu-batu gunung timpalah supaya mati. Ya, itu masanya yang luar biasa. Makanya tadi saya katakan, masih ada anak-anak Tuhan yang tetap mempertahankan imannya, tetapi sedikit. Kenapa kok sedikit, saudara? Karena nggak mungkin tahan. 3,5 tahun masa aniaya awal aja sudah berat. Apalagi masa aniaya besar. Yang paling gampang adalah orang-orang yang tidak menerima tanda 666 di dahi atau di tangan kanan. Tidak bisa membeli, tidak bisa menjual, tidak bisa ke rumah sakit, tidak bisa beli obat, tidak bisa ke supermarket untuk bayar. Kenapa? Semuanya sistem pakai 666. Dan sistem itu sekarang sudah mulai banyak di dunia ini. Tentara-tentara Amerika itu semuanya sudah dipasang microchip di tangannya 666. Supaya apa? Kalau mereka hilang atau gugur dalam bertugas, terdeteksi di mana. Binatang-binatang di kebun-kebun binatang, ya di negara-negara yang sudah maju, itu semuanya dikasih tag 666. Dan banyak sudah itu terjadi penggunaan 666. Berarti apa, saudara? Masa antikris tidak lama lagi akan datang. Saudara kalau mendengar cerita ini jangan saudara pikir, itu cerita dongeng. Bukan cerita dongeng, itu sudah dituliskan dalam Alkitab. Firman Tuhan sekitar 70-75% sudah digenapkan. Saya katakan mulai mengarah ke 80%. Kalau 80% sudah digenapkan, yang 20% pasti akan digenapkan. Nah, yang 20% ini tentang akhir zaman, tentang munculnya antikris, tentang ini itu yang ada di dalam kitab Wahyu. Jadi kita harus semakin waspada, berjaga-jaga, dan kata yang kunci adalah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Maka kalau antikris itu muncul, kita masuk di dalam BSG, buah sulung gereja, bukan masuk di dalam JS. JS itu adalah, saya tuliskan, jemaat sengsara. Siapa jemaat sengsara? Seperti saya katakan, ada sebagian kecil anak-anak Tuhan yang tidak mau dikasih tanda 666, tidak mau menjadi pengikut antikris, tetap mempertahankan imannya, dan mereka mati dibunuh dalam kesengsaraan yang luar biasa. Nah, ini yang lalu diangkat dalam pengangkatan yang kedua, ya, oleh Bapa di surga, jemaat sengsara. Kalau ini sudah selesai, baru Tuhan akan datang kedua kalinya. Kedatangan Tuhan yang pertama itu sebagai bayi yang lucu, yang imut, yang tidak berdaya. Kedatangan Tuhan yang kedua, dia sebagai panglima perang yang akan membinasakan, mengalahkan antikris dan para pengikutnya dalam perang yang disebut Harmagedon. Bersama siapa? Kristus akan datang kedua kalinya untuk menghakimi, menghancurkan semua kuasa kegelapan bersama malaikat-malaikatnya dan orang-orang kudus yang sudah terangkat dalam masa pengangkatan yang pertama, yaitu buah sulung gereja. Pastikan diri saudara masuk dalam golongan buah sulung gereja. Kapanpun Tuhan datang, kapanpun maut menjemput saudara, saudara siap karena saudara sudah sungguh-sungguh hidup memperhatikan manusia rohani saudara. Puji nama Tuhan. Baru kemudian ya ada yang namanya kerajaan 1000 tahun damai. Dalam firman Tuhan, kerajaan 1000 tahun damai itu adalah hari yang ke-7. Allah beristirahat dan mengatakan semuanya baik adanya. Itu kerajaan 1000 tahun damai. Sesudah kerajaan 1000 tahun damai, iblis akan dilepaskan sesaat saja sebelum akhirnya dihancurkan dan dimusnahkan di dalam api neraka. Baru
muncul yang namanya masuk dalam periode kerajaan surga. Haleluya, puji nama Tuhan. Semoga saudara mendengarkan ini dengan seksama. Bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi ini merupakan satu alarm dalam diri saudara bahwa sungguh kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Masalah COVID ini adalah tanda yang utama bagaimana virus yang sangat kecil bisa memporak-porandakan seluruh umat di seluruh dunia. Dan bahkan sampai sekarang masih belum selesai, di mana-mana masih ada COVID di mana-mana. Puji nama Tuhan. Kalau saudara mau melihat kembali tayangan ini, tidak masalah, saudara bisa buka YouTube, masuk ke GKJ Family dan masuk dalam ibadah online 22 November supaya saudara lebih mengerti dan mendalami. Haleluya. Haleluya. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Kalau saudara mau berlutut itu lebih baik lagi. Angkat suara saudara, pujikan pujian ini dari hati saudara. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Haleluya. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari angkat kedua tangan saudara. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah
bersamamu selamanya. Ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Engkau masih memelihara, memberikan kesehatan, kekuatan. Mari tinggikan Tuhan dengan kalimat yang jelas. Sungguh Engkau Allah yang perkasa, Allah di atas segala Allah. Janjimu ya dan amin. Engkau luar biasa adanya. Bawa rohmu kepada Tuhan, hidupkan rohmu. Kiara talawalalalala, orelelelelelelelele, alawalalalala, relelele, uralawalalalalalalala, relelewere, alawalalalala, urikitere pere alatalawalalalala. Derekiara la 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 la, ora patala la 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 la, relelele, orile la 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 la, relele relele, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih firman-Mu masih memperingatkan, memberitahu kami supaya hidup kami ini makin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tanamkan firman di dalam hati kami. Jadikan kami bukan hanya pendengar yang baik, tapi juga melakukan firman Tuhan dan hidup lebih bersungguh-sungguh lagi ke depannya. Terima kasih, haleluya. Haleluya, terima kasih. Mari angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami percaya tingkap-tingkap surga terbuka. Kau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu, mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan. Bapa, untuk setiap tangan yang memberikan persembahan untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan, dengan hatinya mereka memberi, surga akan membalaskan sesuai janji firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka yang terlibat dalam pelayanan perekaman ibadah online ini, Tuhan memberkati hidup mereka. Setiap tangan yang memberikan persembahan kudus, meski di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, janji-Mu yang dan amin. Janji-janji firman Tuhan yang luar biasa akan direalisasikan, digenapkan dalam kehidupan mereka. Dengan kesetiaan mereka memberi, sebaliknya Engkau Allah yang setia akan memberkati hidup mereka. Terima kasih Bapa, jagai lindungi kami. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan dan kuasa kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang mengasihi Tuhan mengakhiri dengan amin. Saudara-saudara, jangan lupa ganti status WA saudara dengan link ibadah online pada hari ini, supaya berita Injil boleh lebih tersebar kepada banyak orang di luar sana, dan saudara menjadi pelaku firman Tuhan. Sampai berjumpa dalam tayangan ibadah online kami di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.